Amin. Silakan duduk jemaat terkasih. Shalom. Kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Maret, dan kita juga memasuki tema gereja kita yang baru, yaitu rela berkorban. Ya. Rela berkorban. Jadi ada dua kata, pertama rela dan kedua berkorban. Rela itu artinya memiliki keikhlasan, ketulusan dalam melakukan sesuatu. Berkorban itu rugi, rela rugi demi untuk orang lain. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita datang pada hari ini ke rumah Tuhan, itu sudah ada kerelaan untuk kita berkorban. Saya percaya jemaat yang hadir datang dari rumah, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor. Dan kita berdoa supaya semua kelak jemaat datang dengan naik mobil. Amin. Itu sebuah pengorbanan. Kita tinggalkan seluruh kegiatan, aktivitas kita, kesenangan kita, demi untuk kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang membawa sesuatu persembahan kepada Tuhan. Jadi banyak pengorbanan yang kita lakukan pada waktu kita datang ke rumah Tuhan. Mari jemaat, saya ajak jemaat Tuhan untuk kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 dimulai sampai ayatnya 37. Lukas 10 ayat 30 sampai ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari yang jatuh ke tangan penyamuk itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, jemaat terkasih, kita melihat di sini ada satu peristiwa, sebuah kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang bagaimana kita bisa rela berkorban. Dikatakan dalam sebuah perjalanan ada seorang Yahudi
melewati Yeriko, dan tempat perjalanan itulah tempat yang sangat menakutkan, tempat yang begitu sunyi, sehingga sering tempat itu dijadikan ajang bagi para penjahat, perampok, untuk merampok siapapun yang akan lewat di sepanjang jalan itu. Nah, waktu itu ada seorang korbannya, orang Yahudi, dirampok habis-habisan dan dipukuli hampir mati. Dia tergeletak di jalan itu. Nah, pada waktu dia tergeletak di jalan itu, ada seorang imam lewat, dan saya percaya orang itu pasti berteriak minta tolong. Dia merasakan kesakitan yang begitu luar biasa. Tetapi imam itu begitu melihat orang itu tergeletak dan memohon belas kasihan, tetapi imam itu terus berjalan, malah dia menyeberang dan terus melewatinya. Tidak lama datanglah seorang Lewi juga melihat orang yang sedang tergeletak itu, dan kepada orang Lewi itu pun dia minta tolong, tetapi orang Lewi itu pun menyeberang dan melewatinya. Tetapi seorang Samaria lewat. Dia melihat orang yang tergeletak itu, lalu dia melakukan tindakan yang luar biasa. Itulah yang disebut rela berkorban. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Luar biasa kata berkorban. Jemaat Tuhan, memberi dengan berkorban jauh berbeda. Memberi dengan berkorban itu berbeda. Walau berkorban pasti ada pemberian, tetapi pemberian belum tentu pengorbanan. Jemaat bisa memberi sesuatu kepada orang lain, tapi jemaat belum merasa seperti jemaat merasa dikorbankan. Ibarat kalau ada orang butuh uang, katakanlah 10.000, lalu dia minta kepada jemaat, lalu jemaat memberi uang 10.000. Tapi jemaat dengan memberi uang 10.000 itu belum ada merasa seperti dirugikan dan dikorbankan. Karena apa? Pemberian itu masih terlalu kecil. Tapi kalau ada seseorang minta tolong kepada kita, kita hanya punya uang 100.000, dan uang 100.000 ini mau kita belikan sesuatu. Tetapi pada waktu datang orang minta tolong kepada kita, kita memberi yang 100.000 ini. Padahal dengan 100.000 ini kita membeli sesuatu. Mungkin pemberian kado ulang tahun untuk seorang teman atau sahabat. Tapi karena ada orang meminta tolong kepada kita, lalu kita memberi 100.000 ini, ada sesuatu yang dikorbankan dalam diri kita. Rasanya seperti berat melepaskannya, tetapi itulah namanya pengorbanan. Jadi walaupun kita merasa memerlukan itu, dikatakan walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang dialami oleh orang Samaria ini. Pada waktu dia melihat orang Yahudi sedang tergeletak, dia adalah seorang pebisnis atau pedagang.
Tahukah jemaat Tuhan, pedagang waktu itu begitu sangat mahal bagi seorang pedagang. Makanya saking mahalnya waktu itu, banyak orang sampai tidak datang ke gereja oleh karena gara-gara berjualan. Karena hari Minggu adalah waktu panen raya khusus bagi orang yang berjualan. Karena di hari Minggu lah orang datang ramai-ramai membeli, padahal hari Minggu harus datang ke gereja. Itulah namanya pengorbanan. Jemaat yang terkasih, kita korbankan kesenangan kita, kita korbankan waktu kita, kita korbankan yang sesungguhnya pemasukan besar bagi kita, demi untuk kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ibarat seperti di jemaat, kalau ada yang tawari jemaat Tuhan kerja hari Minggu gaji 10 kali lipat, padahal di rumah tidak ada uang sama sekali. Besoknya harus ada yang ditutupi, sementara tantangannya aku harus datang ke rumah Tuhan. Jemaat kalau memilih datang ke rumah Tuhan, walau ada tawaran kerja gaji 10 kali lipat, itulah pengorbanan. Tapi kalau ada yang tawari jemaat kerja gratis pas di hari Minggu, tapi jemaat tetap datang ke rumah Tuhan, nah itu pengorbanannya kecil, ya. Karena tawarin kerja gratis. Tapi kalau 10 kali lipat, waduh, mutar dulu. Biasanya kadang-kadang muda itu seperti itu. Mau gaji 2 kali lipat, agak mau. 3 kali lipat, agak mau. 5 kali lipat, enggak mau juga. Tapi kalau 10 kali lipat, mutar. Kalkulator itu, mutar. Nah gitu kan? Biasanya gitu, muda itu begitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali kau sakiti katanya, jangan. No. Kalau 1 kali, 2 kali boleh lah. Jangan sampai 3 kali. Kiri, kuali, ini layak. Hati-hati. Dan jemaat terkasih, ada pengorbanan, ada yang dikorbankan dalam diri kita. Orang sama yang ini pebisnis, pedagang, waktu itu mahal bagi dia. Untuk apa pemborosan menolong orang yang tak dikenal, menolong orang yang tak ada hubungan pagi. Tapi Samaria ini rela berkorban. Dia kasih waktunya, dia balas bukanya. Itulah namanya pengorbanan. Jemaat terkasih, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati rela berkorban? Saya berdoa supaya sepanjang bulan ini kita disadarkan kembali untuk memiliki hati yang rela berkorban. Amin. Apakah jemaat Tuhan rela berkorban? Amin. Amin. Belum lagi rela dikorbankan, ya, masih rela Yesus bukan hanya rela berkorban, tapi rela dikorbankan. Yang pertama, ini rahasianya. Ini rahasianya. Untuk memiliki hati yang rela berkorban, dilihat dari cara kita melihat. Cara kita melihat. Perhatikan ayat yang ke-31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33.
Lalu datanglah, ayat 22 masih. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tiga-tiganya melihat. Imam melihat orang itu, bukan tidak melihat, bukan tidak pura-pura tidak lihat, melihat, tapi melewatinya. Lewi sudah melihat, tapi melewatinya. Tapi Samaria juga melihat. Jadi tiga-tiganya orang ini sama-sama melihat, tetapi berbeda cara mereka melihat. Jadi untuk kita rela berkorban tergantung dari cara kita melihat. Perhatikan, bukan melihat kepada diri kita. Imam ini, imam pendeta, pimpinan umat, gembala bisa dikatakan, imam melihat, tapi dia melihat dirinya. Saya imam, ada risikonya. Kalau saya dekat orang itu, kalau dia sudah mati, mayat, kalau saya sentuh, resikonya saya jadi najis. Karena zaman dulu imam kalau menyentuh mayat bisa disebut najis. Lewi suka melihat, dia bisa berpikir jangan-jangan ini purma. Apa itu purma? Pura-pura mati. Biasanya kan purba kan, sekarang purma. Jangan-jangan itu pura-pura mati. Memang hati-hati jemaat Tuhan ya, menolong seseorang yang tergeletak atau kecelakaan apapun di suatu tempat, kita harus butuh hikmat Tuhan juga. Karena kejadian kemarin ada kejadian di daerah Kampung Lalang, perkebunan tebu itu, ya itu juga lagi berita yang viral. Suami istri yang dibunuh pada saat dia mau berjualan jengkol katanya kepada, masih pagi-pagi ada truk sedang katanya rusak, padahal pura-pura tidak rusak. Dan supir truk itulah katanya yang membunuh suami istri dan diambil sepeda motor. Pura-pura mobilnya rusak. Gimana ini Pak? Ini minta tolong. Hati-hati juga zaman sekarang ini. Kita butuh tuntunan roh Tuhan ini, orang benar apa tidak. Banyak sekarang modus-modus kejahatan, tipuan, pura-pura. Jadi orang sekarang ini banyak pura-pura, pura-pura nangis. Sudah 3 hari kami tidak makan. Dicubit lagi. Itulah sakit kabarnya. Itu nangis dicubit. Dululah hati kita. Bayangkan 3 hari katanya tidak makan segar. Ya itu juga hati-hati. Kalau dia bilang 3 hari tidak makan tapi segar, jangan-jangan suka kau makan 1 hari. Nah, tapi kalau dia bilang 3 hari tidak makan tapi kurus kering, wajahnya gini-gini, kira-kira masih masuk akal. Ini kebanyakan nonton sinetron barangkali ya, jadi pintar berakting. Ya, yang terlalu sering nonton sinetron jemaat Tuhan, amin. Jadi pintar-pintar nanti break nanti jemaat Tuhan. Shalom, dorongan. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, banyak sekarang itu. Begitu dikasih, aduh, di kantong bukannya makan. Saya pernah itu nenek-nenek. Dek,
ada satu hari ini. Waduh, bayangkan nenek-nenek bilang begitu langsung hatinya apa? Perasaan memang begini, tapi roh agak berontak sih. Karena mungkin ketidakbenaran Anda. Tapi kadang-kadang perasaan itu jadi lebih kuat. Saya kasihlah nenek ini. Waktu itu tak 20.000 tak berapa, saya lupa. Tapi untuk makan, nenek. Sampai saya bilang, nek, makanlah itu kedinasi. Cuma dalam hati aku tes dulu nenek, betul enggak dia lapar? Ini kejadian kayak itu, pura-pura. Jadi saya juga pura-pura gak lihat. Udah lari dia ke sana. Nenek kurang asam biru. Masuk terakhir. Karena nenek-nenek sekarang lebih pintar finansialnya daripada anak muda. Iya, coba lah. Nenek-nenek jauh lebih pintar, hati-hati ya. Ini nenek-nenek betul lagi. Ya, bisa nenek-nenek. Hati-hati. Yang ketawa itu mungkin neneknya begitu. Coba kasih, bilang sama neneknya. Bung, kenal kamu? Itu besarnya saya gendut lagi, gak kenal lagi. Anaknya siapa, Bung? Tapi coba kalau kasih uang 100 ribu. Bung, kok bisa langsung tanda Bung? Aku sering ini raksasa. Pintar kali nenek-nenek. Makanya supaya kau dikenal nenek-nenek, opungnya sering-seringlah kasih duit. Amin. Sampai di mimpinya punya Dewi hanya sendiri aja kau sungguh-sungguh tuh. Gak pernah sih. Cara kita melihat, jangan melihat kepada diri kita sebagai merasa kita orang yang suci, orang benar, sementara yang lain berdosa, najis. Kalau begitu cara kita melihat, rela berkorban tidak akan ada di dalam diri kita. Merasa saya imam, pemimpin, orang hebat, orang terbangga, minta tolong orang begini. No! Penghinaan itu tak mungkin kita berkorban. Cara melihat diri kita kaya, sementara yang datang miskin. Mikir, nanti kotor lantai rumah. Sana. Tak mungkin kita rela berkorban. Juga bukan melihat kepada orang lain sebagai orang yang tidak kita kenal. Dia bukan orang Batak. Batak pun tak satu marga dengan aku. Aku si Matupang. Dia Nenggolan contoh. Beda agama itu dengan aku, gak boleh. Beda suku itu dengan aku, beda rambutnya. Dia keriting Indomie, aku alhami. Memang beda tipis, tapi masih beda. Beda itu. Beda gereja itu, beda stema. Kalau begitu cara kita melihat, gak ada ranting rela berkorban di diri kita. Sama dengan dengar, sama dengan Yahudi bermusuhan, ibarat korsel dengan korut, ibarat elang dengan ayam. Tapi Samaria itu tidak melihat itu. Tapi dia melihat yang tergeletak ini adalah sesama manusia. Amin. Amin. Apapun sukunya, agamanya, bangsanya, bahasanya, dia
Itu cara orang Samaria ini. Sedangkan melihat binatang yang sakit saja kita bisa apa? Bisa tolong. Apalagi sesama. Sama-sama manusia. Sama-sama ciptaan Tuhan. Begitulah cara Samaria melihat Yahudi yang terkenal. Coba lihat. Bapak siapalah yang seperti ini banyak? Coba. Bapaknya pergi ke kantor, mungkin bapaknya ini bisa direktur hebat. Dari cara berpakaiannya dan tasnya dia orang hebat. Tapi pada waktu hujan turun, kalau berdua payung harus ada yang korban. Tapi si bapak ini rela memayungi anaknya yang kecil. Rela tubuhnya basah. Perhatikan, kira-kira anak ini apakah sayang bapaknya sampai sungguh melihat, mengingat pengalamannya. Tapi kalau ada seorang bapak yang dipayungi anaknya yang basah kuyup, apa yang model seperti apa model seperti itu? Anaknya tak makan di rumah, uang sekolahnya terbayar, tapi ayahnya gede. Ayahnya seperti apa? Ayah seperti itu. Beli rokok, beli tuak bisa, tapi bayar anak sekolah tak ada. Ayah model seperti apa? Model seperti itu. Hati-hati. Lihat, belajar. Dia rela apapun, mati pun, asal anakku ini. Tak makan pun aku, asal makan anakku. Satu saat saya pernah bawa anakku jalan-jalan, uang sangat tipis. Tapi setiap ku bawa evakuasi, selalu dia tak makan. Itu sudah seperti kayu tak makan. Oh Tuhan, uang tipis di kantor. Tapi demi anakku ini, tetap ku bawa makan. Dia makan, aku hanya minum. Minum itu pun minum murah. Karena aku tahu gak sampai uang yang bego. Kira-kira evakuasi berapa? Gak tahu. Kenapa makan? Bapak masih bisa kuat. Bapak pintar lalu lapar. Oh, bagaimana sih itu? Si Bapak kan gue butuh itu. Gimana butuh? Iya, oh, tidak itu. Pak, kok berkeroncong di dalam? Yang berjoget ibu. Luar biasa jemaatku. Rela kita tidak beli baju tahun baru dan Natal asal anak-anak kita beli baju tahun baru. Itu namanya pengorbanan. Coba. Dia nggak melihat anak ini kecil, belum tahu apa-apa, bahasa dia mandi hujan pun dia nggak apa-apa. Oh, kena hujan pun dia masih kuat tubuhnya. Bapaknya tidak melihat itu. Tapi dia melihat anakku ini kekayaanku. Semalam jam 6 pagi ada orang ketok pintu rumah kamu. Bukan jemaat. Minta saya bawakan anaknya yang diganggu oleh roh jahat. Pada waktu aku berdoa untuk anaknya ini aja gak nangis, tapi bapaknya berbinatang dari mati. Dalam hatiku sayangkan bapak ini sama anaknya. Saya berdoa tumpang tangan untuk anaknya di menghardik setan. Tapi bapaknya belum. Itu tanda kasih sayang. Ya cari pendeta walaupun bukan pendeta sendiri,
Yang penting ada yang mendoakan anakmu ini sembuh, bukan jemaat. Saya datang berdoa dan saya bangga dan bahagia. Dia lap air matanya, dia nangis, makin bahagia. Saya kira anakmu ini sudah sehat. Jangan tidak bisa mengganggu dia lagi. Aku sudah thank dalam Yesus, dan aku sudah minta malaikat menjaga dia. Tenang. Lalu saya pulang. Disalamkan berkabung, jangan. Bagaimana? Saya datang dengan hati yang rela. Jemaat terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, rela berkorban digerakkan oleh hati. Jadi hati, jemaat sehebat apapun dikhotbahi, diingatkan, kalau hati belum tergerak, kalaupun diberi, bisa banyak ngomong. Itulah kalau bukan hati. Sering aku kasih uang ke pendeta kita ini, diomongin, bila perlu masuk surat kabar. Hati-hati. Oh, ini tambah di gereja itu korbanku yang lebih mahal. Hati-hati. Ingat, yang diberi tangan kanan tidak boleh diketahui maksudnya apa. Bukan berarti tak perlu kita kasih tahu ya, berkat saya untuk menyumbang ini dari saya sekian. Bukan itu hati, motivasinya. Tidak salah jemaat Tuhan. Oke Mang, kita mau beli kursi sofa model saya dari 1 juta. Tidak dosa dan tidak salah. Karena motivasi hati kita supaya jemaat juga bisa tergerak. Bukan supaya tertulis aku paling besar. Kalau itu salah. Banyak juga orang memberi tapi bukan digerakkan oleh hati. Suatu saat bisa menuntut. Kalau jemaat contohnya bantu saudara jadi orang hebat kaya, sementara kau kiri kau bilang nggak tahu diri dia. Kalau bukan karena saya sekolahkan itu, jadi tahu tempe kiri. Dua kali dia lupa, bilang lupa sama saya. Itu berarti belum dari hati. Segala sesuatu yang kita beri, tapi kita omongin, kita tuntut, kita ingatkan, hati-hati, itu bukan dari. Jadi kalau dari hati, apa yang aku beri, mau jahat, mau apapun, namanya aku memberi dengan hati, urusan dia itu. Jadi semuanya ini tergerak dengan hati. Hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang rela, hati yang penuh belas kasih. Harus ini motornya, harus ini yang menggerak hati. Sama dia ini tergerak dengan hati penuh belas kasih. Hati. Dan saya percaya sama dia ini tidak akan menyampaikan, mengumumkan itu, menceritakan dan membeberkan itu kepada siapapun. Dan jemaat Tuhan, percayalah firman Tuhan, apa yang kau tahu itu yang kau tuai. Saya percaya pada waktu Samaria ini melakukan itu kepada si Yahudi ini, saya percaya ini kan pemasukan bisnisnya bisa melejit luar biasa. Atau mungkin yang ditolongnya ini suatu saat menjadi orang hebat, orang konglomerat. Suatu saat pasti dia tanya-tanya yang mirip-mirip begini Samaria, tolong kasih tahu. Dulu gara-gara dialah aku hidup, sekarang aku sudah menjadi orang hebat, orang besar.
anak orang Samaria ini, dan dia bisa berbalas budi walaupun tidak diharapkan orang Samaria ini. Jadi jemaat terkasih, tergerak dengan hati. Yang terakhir, dengan perbuatan, bukan dengan kata. Bahasanya begini, bukan banyak ngomong, tapi banyak tindakan, perbuatan. Banyak orang begini kita ngomong, begini top ini, gua bilang ini, tapi harus berkorban. Mohon maaf dulu, tak punya uang. Hati-hati. Nanti ulangnya banyak kali ngomong dari tadi. Sudah 100 lembar dicatat. Satu kata pun gak ada, tidak ada. Baru kolektenya 2.000 perak. Dia suruh kemana semua kolektenya? Persepuluhannya hanya sekali 10.000, dia kasih 100.000. Mana semua persepuluhan itu? Hati-hati. Yang model-model begini, itu banyak ngomong itu. Sementara yang kasih pengorbanannya banyak, aku kasih tahu, kamu salah, kamu salah. Ini yang sumbang gereja kita ini, yang beli keyboard kita ini semua, kipas kita ini, sound system kita ini, apa beli sini apa? Aku sampaikan yang maksud supaya aku dibuat. Jangan, gak usah. Supaya jemaat bisa mendoakan nama. Gak usah, jangan. Marah kali sama saya. Supaya lancar usaha kamu. Enggak perlu. Itu. Dia gak banyak ngomong, tapi banyak perbuatan. Bapak siapa dia? Kayak bapak sisi gitu kan. Ini luar biasa ya. Coba mau lewat mau sekolah mau terlambat nih. Kalau cari-cari TV sudah pulang sekolah baru dapat TV-nya. Tapi bapak jangan kali. Luar biasa pengorbanan ini. Bapak sekolah ini kurasa. Luar biasa. Orang Samaria itu apa tindakannya? Perbuatannya mendekati orang Yahudi, ya, bukan Samaria. Membalut lukanya. Aduh. Siapa sini tahan melihat darah? Saya kadang-kadang gak tahan melihat darah. Tapi Samaria ini tahan. Dilap luka-lukanya itu. Darah pun bau. Dilap, dibalut, disiram dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur mahal. Dinaikkan ke atas kelilingnya, dibawa ke tempat penginapan. Apalagi dibayar biaya penginapan dan semua kebutuhannya. Sesudah itu apalagi datang lagi memastikan sudah sehat atau tidak. Luar biasa. Rela Saya sangat rindu menjelaskan lebih lagi jemaat Tuhan. Pada waktu kita berjalan terus, ya, 3 kunci untuk kita rela berkorban. Amin. Amin. Cara kita melihat, cara kita melihat. Lihatlah bahwa semua adalah sesama. Kalau kita melihat bodak sakit terluka, jangan bilang ini sesama. Itu bodak butuh sesamanya. Kemarin pertemuan kami di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Pak Gubernur Edi Rahmayadi membuat tayangan video klip tentang seekor harimau yang kelaparan mengejar bodak besar. Dia hajar itu, bodak itu, tapi tiba-tiba lepaslah dari pelukan bodak ini anak bodak berlari.
hati si hari. Gak jadi. Macam nangis harimau ini. Akhirnya dia tidak jadi memakan si budak besar itu, induknya itu. Dan anak budak itu pun dibawanya, dipeliharanya, dijaganya anak budak itu sampai besar. Ini bukan film rekayasa, tapi sebuah kenyataan. Binatang pun tahu rela apalagi kita manusia. Amin. Ada 3 tadi. Yang pertama, cara kita digerakkan oleh hati. Yang ketiga, perbuatan bukan dengan kata. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu.